dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye, yaitu penyampaian visi misi calon kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat forum pimpinan kecamatan yang hadir pada malam hari ini beserta stafnya, yang saya hormati Ketua BPD Desa Hadiwarno beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Pilkades pada tahun 2023 beserta anggotanya, para tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna dari masing-masing pokja yang saya hormati, juga tidak ketinggalan kepada PLH, Kepala Desa beserta stafnya yang saya hormati, Ketua RT, Ketua RW yang saya hormati, Ibu tim penggerak PKK Desa Hadiwarno yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati juga tidak ketinggalan calon kepala desa dengan nomor urut 2 yang saya hormati, sekaligus yang kami cintai dan saya sayangi. Boleh tepuk tangan Bapak ya. Juga hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan iman serta sehat sehingga dapat berkumpul di Balai Desa Hadiwarno dalam rangka penyampaian visi misi calon kepala desa Hadiwarno untuk periode tahun 2023 sampai selesai. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk periode tahun ini kami belum bisa menyampaikan Pak Yani apa 6 tahun apa 9 tahun, karena ini masih ada wacana berapa tahun untuk periode kepala desa pada tahun ini dan seterusnya. Maka dari itu kami tidak bisa menyebutkan untuk periode tahun 23 sampai tahun berapa, saya tidak bisa menyampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, sebelum kami menyampaikan pelaksanaan visi misi ini, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di pendopo Balai Desa ini. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir. Karena apa? Karena luar biasa undangan pada malam hari ini, ternyata tidak ada satupun yang tidak hadir. Alhamdulillah. Itu semua karena Bapak Ibu kepingin mensukseskan bahwa pelaksanaan Pilkades di tahun 2023 ini nanti dapat berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, utamanya kepada Letnan 2 Gino yang pada malam hari ini hadir
sebagai koordinator pengamanan pengawas, karena beliau mungkin belum paham persis tentang pribadi saya. Untuk itu perlu saya sampaikan terkait dengan biodata kami sebagai calon kepala desa. Nama saya Mulyono, Bapak. Mergo lahirnya tahun 1966, jeneng Jawa. Alhamdulillah di tahun 1991 saya dapat menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga ada tambahan embel-embel SPD. Niku ada jeneng kula namung Mulyono Pak. Kemudian tempat tanggal lahir saya di Pacitan, Bapak Ibu, tanggal 7 Juli 1966. Kemudian alamat sekarang ini di Dusun Doko, Desa Hadi Warno. Kemudian istri sing waktu-waktu niku. Istri namanya adalah Sri Sekari Tias. Kemudian saya dikaruniai 2 orang anak. Untuk anak yang pertama itu adalah yang saya cintai, Eldo Reki Pohandra. Kemudian anak yang kedua adalah Destanta Jodi Priyambodo. Kemudian yang ketiga itu yang tengah dulu, yang tengah, dekat ibunya itu namanya Amalina Listiarso. Kemudian saya dikaruniai baru 1 orang cucu, alhamdulillah laki-laki, namanya adalah Rolas Mohan Bagiandra. Itu Bapak Ibu sekilas profil kami selaku calon kepala desa Hadiwarno. Kemudian sebagai pengantar penyampaian visi misi saya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan sebagian besar warga masyarakat Hadiwarno memberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa untuk periode yang kedua, tentu kami juga punya visi misi dan program kerja pemerintah desa yang merupakan penyempurnaan dari visi misi program kerja periode sebelumnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk visi misi dan program kerja pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena apa? Karena terus terang pada visi misi tahun sebelumnya masih ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi perlu disempurnakan. Maka dari itu visi misi pada tahun ini tidak jauh berbeda dengan visi misi tahun sebelumnya. Saya bertekad untuk mempertahankan segala program yang telah berjalan dan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta akan memperbaiki segala program kerja yang dianggap masih perlu ada perhatian serius dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di berbagai bidang, baik penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparansi, pembangunan fisik, non fisik, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dukungan dan masukan seluruh masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan visi misi yang akan saya canangkan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Hadiwarno guna tercapainya pembangunan di segala bidang. Itu terkait dengan pengantar kami selaku calon kepala desa pada periode tahun ini dan seterusnya. Kemudian untuk selanjutnya
terkait dengan visi misi yang saya sampaikan, karena memang visi misi ini merupakan kewajiban sebagai calon kepala desa, wajib untuk membuat visi misi sehingga perencanaan ke depan dan 6 tahun atau 9 tahun ke depan sudah dirangkum di dalam visi misi tersebut. Kemudian tentang visi, kami mempunyai visi, slide ini membangun bersama, mewujudkan hati warna yang tentram. Ini terkait dengan visi kami selaku bakal calon kepala desa. Kemudian juga di dalam visi itu kami tuangkan dalam misi. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan masyarakat yang terpadu, cepat, dan akurat. Itu untuk misi yang pertama. Nah, untuk mensukseskan misi yang pertama tadi perlu adanya peningkatan tata kelola pemerintahan desa agar lebih efektif sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Terus samangke pelayanan kepada masyarakat itu dipermudah. Misalkan penjenengan posisi wonten Batam itu bisa online Bapak Ibu. Wonten nggih. Terus tentang pelayanan kepada masyarakat, insya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah yang telah kami jalani dan yang belum kami laksanakan, insya Allah akan kami permudah. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Terus semakin terkait dengan penggunaan anggaran dana desa itu sudah ada dipublikasikan di muka umum seperti yang disampaikan Pak. Terus terkait dengan APBDes dan realisasinya kami pampangkan di tempat umum. Di sebelah itu, di sebelah ruko itu ada APBDes dan realisasinya. Kemudian juga menjalankan roda pemerintahan yang amanah dan profesional. Ini terkait dengan misi peningkatan pelayanan masyarakat yang terpadu, cepat, akurat tadi itu Bapak Ibu. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan kami selalu menerima masukan dari semua lapisan masyarakat, sehingga apabila yang belum tercantum di misi kami kemudian perlu pembenahan, maka kami siap untuk menerima masukan dan saran dari segenap lapisan warga masyarakat desa Ediwarno. Kemudian misi saya yang kedua yaitu meningkatkan rasa gotong royong dan rasa empati untuk meningkatkan kerukunan masyarakat. Nah, itu di slide sudah tertulis. Kemudian tugas kami adalah memberikan motivasi, semangat gotong royong melalui gerakan serentak kepada warga masyarakat. Jadi orang Ketan 1 tahun sekali kami mengajak kepada Bapak Ibu Kepala Dusun, Pak RT, warga masyarakat untuk mengadakan gerakan serentak kados tahun ini, terus semua baik Karang Taruna, warga masyarakat, Mas Wasis hari itu turut kalen dan itu biar untuk gerakan serentak. Kemudian juga mendorong warga masyarakat untuk peduli terhadap tetangga yang mengalami musibah. Kami berusaha akan memberikan dorongan kepada kepala dusun untuk mendorong warga masyarakatnya peduli terhadap lingkungannya. Kemudian yang misi saya yang ketiga
menumbuh kembangkan sikap religius melalui kegiatan kerohanian. Yang perlu kita laksanakan adalah peningkatan pemberdayaan TPA dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Dan kami juga punya rencana untuk pengadaan pengajian akbar. Insya Allah ke depan akan kami laksanakan. Kemudian untuk misi yang keempat adalah membangun kebersamaan masyarakat yang berdaulat dan demokratis. Terus intinya kami akan menghidupkan kembali sarana pos-pos keamanan, pos kamling di setiap dusunnya. Juga kami akan bekerja sama dengan Linmas sehingga keamanan yang berada di wilayah desa kita ini akan aman dan tentram seperti itu. Alhamdulillah Pak Kapolsek Desa Ciparno pada saat ini Babin Kamtipmasnya luar biasa. Tadi malam keliling itu sampai jam 2 lebih Pak. Tadi malam keliling sampai jam 2 lebih. Karena betah saya sing ngancani. Ini luar biasa. Mohon Pak Kapolsek Babin Desa Ciparno jangan dipindah dulu. Untuk selanjutnya yaitu kami berusaha akan memberikan pembinaan kepada anggota Satlinmas Desa Ciparno sehingga dapat bekerja sama. Sebenarnya pada saat ini sudah ada kerjasama yang baik, akan tetapi akan tetap kami tingkatkan kerjasama antara anggota Satlinmas dengan pemerintah Desa Ciparno. Kemudian untuk yang kelima, misi saya adalah menciptakan masyarakat yang berdaya saing dengan inovasi dan kreativitas berbasis potensi ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya alam. Kami kepingin memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada generasi muda dan pelaku UMKM. Kemudian juga ingin menjembatani kelompok tani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lainnya untuk pelatihan, perizinan, pemasaran, dan permodalan dengan dinas terkait. Kemudian selanjutnya kami akan mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan pekarangan, mengajak kepada warga masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan yang kosong yang kami mulai dari pribadi saya sendiri. Saya ngajak yang aku jajal, kok patutnya geser. Maka dari itu kami berusaha untuk mencoba dulu. Mencoba itu hasil apa, kami nanti akan mendorong, mengajak kepada warga masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan sehingga insya Allah ke depan Ciparno aman pangan. Kemudian untuk misi saya yang keenam adalah meningkatkan kebersamaan pemerintah, lembaga, dan masyarakat desa untuk pembangunan yang berkelanjutan. Uraiannya adalah melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur secara menyeluruh dan merata. Kemudian ada ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan. Ini semua Bapak Ibu perlu diperhatikan sehingga mampu mewujudkan hadi warna yang tentram dengan semboyan yang baik dan benar harus kita lanjutkan, yang menyimpang dan keliru harus kita luruskan. Itu semboyan kami selaku bakal calon kepala desa di periode yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya menyadari
menjadi kepala desa untuk periode pertama, karena pada waktu itu berbarengan dengan wabah COVID-19 merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua kepala desa, utamanya kepala desa Hadiwarno. Sementara anggaran desa yang terbatas, tetapi tidak ada alasan bagi saya untuk berbuat yang terbaik, karena kepala desa lah yang bertanggung jawab di desa ini. Untuk itu, setelah terpilihnya kembali di periode mendatang, saya harus bekerja keras siang dan malam untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sehingga dapat mewujudkan harapan dari semua lapisan pemuda dan masyarakat desa Hadiwarno. Tugas saya adalah membuat Hadiwarno lebih damai, lebih adil, lebih demokratis, lebih sejahtera, dan lebih mandiri, karena tatanan dan pemerintahan yang adil membuat masyarakat menjadi tentram. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri visi misi saya pada malam hari ini, perlu kiranya Bapak Ibu memberikan dukungan kepada kepala desa yang terpilih nanti, sehingga dapat mewujudkan Hadiwarno yang lebih baik. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tentunya kami matur di hadapan panjenengan, banyak hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.